Halo Sobat Kompas TV, saat ini kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024 bersama saya Pompei Lingga. Istana memastikan pembangunan rumah pensiun bagi Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin sudah sesuai dengan aturan. Hal ini disampaikan staf khusus Presiden Grace Natali merespons kritik pengadaan rumah pensiun Presiden yang dinilai tak etis karena masa jabatan yang belum selesai. Grace menyebut pagu hingga mekanisme pengadaan rumah pensiun ini telah selaras dengan Permenku nomor 120 tahun 2022. Pembangunan pun saat ini masih dalam tahap pemerataan tanah sehingga bisa dipastikan serah terima baru bisa dilakukan setelah masa jabatan Presiden Jokowi usai. Terkait pembangunan rumah pensiun bagi Bapak Presiden, ini semua sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK 06/2022 tentang penyediaan standar kelayakan dan penghitungan nilai bagi rumah kediaman mantan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia. Di situ diatur dengan jelas terkait dengan pagu dan juga waktu pengadaan dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Terkait biaya pemeliharaan, ini tidak akan menjadi tanggungan negara, melainkan menjadi tanggungan dari pemilik rumah. Pembangunan rumah sendiri saat ini masih dalam proses awal sekali, masih pemerataan tanah. Oleh karenanya bisa dipastikan ketika Bapak Presiden pensiun bulan Oktober nanti, prosesnya masih jauh dari selesai. Kemungkinan besar malah mungkin baru 1 tahun setelah masa pensiun baru bisa diserah terimakan. Keluarga dan kuasa hukum buka suara terkait seorang pemuda berinisial MRR yang diduga mengalami penyiksaan dan penyekapan oleh sekitar 30 orang selama 3 bulan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kuasa hukum korban menyebut kasus ini berawal dari kesepakatan jual beli mobil antara korban dan terlapor berinisial HRH yang bilang korban disekap dan disiksa secara kejam selama 3 bulan di salah satu kafe di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kuasa hukum mengatakan sampai saat ini polisi belum mengamankan barang bukti dan memeriksa para terduga pelaku. Dan dapat segera bertindak untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat karena kami sudah melakukan pelaporan itu dari tanggal 19 Juni. Dan sampai dengan saat ini baru saksi pelapor saja yang dipanggil dan belum ada saksi dari terlapor. Seperti itu. Kami berharap bahwa semua bukti-bukti itu bisa langsung diambil gitu kan. Sejumlah nama muncul sebagai bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung PSI. Ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hingga Ridwan Kamil. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta telah mantap merekomendasikan sejumlah nama untuk dipilih PSI maju jadi calon gubernur. Dari usulan tersebut, ada nama Kaisang Pangarep, Ridwan Kamil, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi hingga Sandiaga Uno. Jubir PSI Dedek Prayudi bilang DPP PSI belum mengerucutkan nama karena menunggu hasil pleno di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Misalnya dari Jakarta Selatan, di sini sudah direkomendasikan 6 nama, yaitu 1 Mas Kaisang, 2 Kang Emil, Ibu Fahira Idris, ya, Bang Nurmansyah Lubis, Bro Agus Hamonangan, juga Bang Eriko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu dari Jakarta Pusat sudah dirampungkan atau sudah direkomendasikan 6 nama, yaitu Mas Kaisang Pangarep, Pak Heru Budi, ya, PJ Gubernur, Kang Emil, Bang Sandiaga Uno, Bang Fajar Sidik, juga Mas Pras Edi Marsudi yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI. Sementara Jakarta Utara sudah mengajukan 5 nama untuk direkomendasikan kepada DPW PSI DKI, yaitu 1 Mas Kaisang Pangarep, 2 Sis Grace Natali, Kang Emil, Pak Heru Budi, ya, PJ Gubernur, juga Mas Menteri Mas Nadiem Makarim. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompei Lingga, pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe YouTube Kompas TV.